Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Monica Desideria Hutabarat. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas review jurnal, di mana jurnal ini merupakan jurnal internasional dan jurnal nasional. Dan pada review ini saya akan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal tersebut. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnal akuntansi yang dibimbing langsung oleh Dr. Deliana SEAKN SICG. Dan langsung saja ini dia video. Sebelum kita melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal tersebut, maka terlebih dahulu kita harus lihat dan membaca secara ringkas isi dari jurnal tersebut. Dan jurnal pertama yang akan kita bahas adalah jurnal nasional. Jurnal nasional yang berjudul Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai Penggelapan Pajak, yang merupakan studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulisnya ialah James Tumewu dan Wiwin Wahyuni. Sumber jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Volume 4 nomor 1 tahun 2018 halaman 37 sampai dengan halaman 54, dan jurnal ini juga sudah terindeks. Berikut dapat kita lihat abstrak penelitian. Pada bagian abstrak, peneliti telah menjelaskan apa itu pengertian dari penggelapan pajak, apa itu pengertian dari persepsi. Penulis juga menyampaikan populasi dan sampel yang digunakan, di mana populasinya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan metode pemilihan sampelnya yaitu purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, di mana kriterianya adalah para mahasiswa yang telah menerima kelas dan praktik perpajakan. Kemudian penelitian ini disampaikan menggunakan kuesioner, dan teknik analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda. Kemudian penulis juga telah menyampaikan hasil dari penelitian. Berdasarkan abstrak yang telah disampaikan penulis, saya menilai bahwa abstrak ini sudah bagus, di mana terdapat banyak kelebihan, yaitu kelebihannya adalah abstraknya dipaparkan secara jelas dan lengkap, yaitu sudah terdapat definisi singkat dari variabel, yaitu telah disebutkan tadi definisi penggelapan pajak dan persepsi. Kemudian penulis juga menyampaikan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Kemudian juga menyampaikan metode pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Kemudian menyampaikan populasi dan sampel penelitian, di mana populasinya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria tertentu, di mana kriterianya adalah mahasiswa yang telah menerima kelas dan praktik perpajakan. Selain itu, penulis juga sudah menyampaikan teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda, dan kemudian terakhir penulis juga menyampaikan hasil penelitian secara lengkap dalam abstrak. Dan berdasarkan abstrak yang telah dipaparkan oleh penulis, saya menilai bahwa abstraknya sudah bagus, banyak kelebihan, dan tidak ada kekurangan dalam abstrak. Berikut ini dapat kita lihat latar belakang dari penelitian. Pada bagian latar belakang, penulis menjelaskan pengertian dari sektor pajak dan apa itu pajak. Kemudian, penulis juga menjelaskan terdapat fenomena yaitu pajak gagal menyentuh target dalam APBN dan kemungkinan disebabkan adanya penggelapan pajak. Kemudian di paragraf berikutnya, penulis menjelaskan tentang pengertian dari penggelapan pajak dan juga pengertian persepsi. Kemudian berlanjut dengan penulis menyampaikan adanya perbedaan penelitian terdahulu, dan pada bagian akhir dari latar belakang ini penulis menyampaikan mengapa tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu untuk membuktikan persepsi mahasiswa prodi akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak, karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa.
Pada bagian latar belakang terdapat kelebihan, yaitu di mana latar belakang dalam penelitian ini sudah lengkap, di mana sudah terdapat penjelasan mengenai gambaran umum tentang perkembangan pajak dan berlanjut hingga penjelasan faktor penentu penghindaran pajak tersebut. Fenomena terkait dengan penelitian juga sudah diberikan di sini dan dilengkapi pendapat oleh para peneliti terdahulu sehingga sumber teori menjadi lebih jelas. Berikut adalah landasan teori. Pada bagian landasan teori, penulis menjelaskan secara jelas apa itu persepsi, menjelaskan pengertian pajak, menjelaskan pengertian wajib pajak, dan terakhir menjelaskan penggelapan pajak. Setelah landasan teori, penulis membuat kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir yang digunakan untuk mengambil hipotesis. Kerangka berpikir yang disampaikan yaitu yang pertama, aspek keadilan dengan penggelapan pajak dan menghasilkan hipotesis keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemudian, kerangka berpikir yang kedua adalah sistem perpajakan dengan penggelapan pajak dan menghasilkan hipotesis sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemudian, kerangka berpikir yang ketiga yaitu diskriminasi dengan penggelapan pajak dan didapat hipotesis diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemudian yang terakhir ialah kerangka berpikir pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak yang menghasilkan hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Yang tinjauan pustaka terdapat kelebihan yaitu di mana tinjauan pustaka sudah cukup jelas dipaparkan dalam penelitian ini dan dilengkapi dengan landasan teori yang lengkap yaitu menjelaskan apa itu persepsi, apa itu pajak, apa wajib pajak, apa penggelapan pajak. Kemudian, terdapat kerangka berpikir yang lengkap dan jelas yang digunakan sebagai dasar pengambilan hipotesis. Kemudian, pada pengembangan hipotesis, peneliti juga sudah jelas mengungkapkan kenapa memberikan hipotesis tersebut dengan melalui pemaparan hasil penelitian terdahulu secara terperinci. Pada bagian tinjauan pustaka juga terdapat kekurangan di mana pada bagian tinjauan pustaka tidak ada kerangka konseptual atau model penelitian dan saya menyarankan agar artikel ini ditambahi dengan kerangka konseptual agar para pembaca dan dapat dengan mudah mengetahui konsep pikir atau model penelitian ini. Berikut ini dapat kita lihat metodologi penelitian, yaitu di sini penulis menjelaskan populasi dan sampel, kemudian menjelaskan prosedur pengumpulan data dan menjelaskan teknik analisis data. Pada bagian metodologi penelitian terdapat kelebihan yaitu metodologi penelitian sudah jelas dipaparkan dalam penelitian ini yang dilengkapi dengan populasi, sampel, pengumpulan data, teknik analisis data. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan objek penelitian yang dilengkapi kemudian dengan data responden, kemudian berlanjut pada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil statistik deskriptif, hasil uji validitas data, uji realitas data, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari pengujian normalitas data, pengujian multikolinialitas, pengujian heteroskedastisitas, dan kemudian hasil pengujian hipotesis, yaitu yang pertama adalah uji adjusted R kuadrat, kemudian ada uji F dan juga uji P, dan dilanjutkan dengan pembahasan. Kemudian hasil dan pembahasan juga menjadi kelebihan, yaitu hasil dan pembahasan sangat jelas diberikan dengan memasukkan semua uji dan hasil dari setiap variabel dan apakah setiap variabel memberikan pengaruh satu sama lain atau tidak memberikan pengaruh. Berikut ini adalah kesimpulan dasaran yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil ini memberikan bukti bahwa dalam persepsi mahasiswa bahwa keadilan sistem perpajakan dan pemahaman perpajakan
tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dan kemudian memberikan saran untuk mengurangi penggelapan. Dan kesimpulan, terdapat kelebihan yaitu kesimpulan disampaikan dengan lengkap dan jelas serta terdapat saran yang berguna untuk para peneliti selanjutnya agar melengkapi penelitian sebelumnya. Dan pada bagian daftar pustaka juga sudah lengkap untuk menjadi referensi pembaca. Berikutnya ialah jurnal internasional. Jurnal internasional yang pertama berjudul Case of Tax Evasion in Pakistan, A Case Study on Southern Punjab. Penulisnya ialah Wasim Ahmad Khan. Sumber jurnal ini yaitu International Journal of Accounting and Financial Reporting. Pada bagian abstrak terdapat kelebihan yaitu abstrak sudah jelas dipaparkan dalam penelitian ini, di mana dilengkapi dengan definisi singkat variabel independen yaitu definisi penggelapan pajak, kemudian menyampaikan metode pengambilan data yaitu kuesioner, menyampaikan populasi yaitu para profesional dan mahasiswa jurusan manajemen bisnis, dan menyampaikan metode pemilihan sampelnya yaitu pervasive sample, dan juga menyampaikan secara lengkap hasil dari penelitian. Pada bagian latar belakang terdapat kekurangan yaitu pada artikel ini tidak menjelaskan beberapa poin tentang yaitu tidak memuat fenomena, tidak membahas variabel dependen dan mengaitkan ke penggelapan pajak, dan tidak ada penelitian terdahulu. Sehingga dari kekurangan tersebut saya menyarankan agar artikel menambahkan fenomena terkait dengan penelitian, membahas setiap variabel dependen yang digunakan dan mengaitkan ke variabel independen yaitu penggelapan pajak, dan menambah penelitian terdahulu untuk memperkuat teori yang disampaikan. Pada bagian landasan teori juga terdapat kekurangan yaitu kurang lengkap. Dalam penelitian ini ada 5 variabel dependen yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel independen, yaitu variabel independennya penggelapan pajak. Kelima variabel tersebut adalah perilaku wajib pajak, pajak progresif, tarif pajak, korupsi pemerintah, dan sistem pajak. Akan tetapi landasan teori dalam penelitian ini hanya membahas 3 variabel yang relevan, yaitu pajak progresif, korupsi pemerintah, dan perilaku wajib pajak. Sementara 2 variabel lain, yaitu tarif pajak dan sistem pajak, tidak dibahas landasan teorinya. Selain landasan teori kurang lengkap, penelitian ini juga kurang baik karena terdapat variabel yang tidak perlu dibahas, yaitu apabila kita mengacu pada abstrak, hipotesis, hasil pengujian hipotesis, dan kesimpulan. Tetapi dibahas landasan teorinya, yaitu variabel pajak berganda. Pada bagian abstrak, hipotesis, hasil pengujian hipotesis, dan kesimpulan tidak terdapat pembahasan mengenai pajak berganda. Akan tetapi, pada bagian landasan teori terdapat variabel pajak berganda. Itu juga terdapat kekurangan dalam model penelitian atau kerangka konseptual, di mana terdapat satu variabel yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini, yaitu perilaku wajib pajak. Artikel ini juga tidak terdapat kerangka berpikir yang digunakan untuk menarik hipotesis. Kekurangan tersebut, saya menyarankan agar landasan teori dibahas lengkap sesuai jumlah variabel yang digunakan. Landasan teori cukup membahas variabel yang digunakan dalam penelitian, tidak perlu membahas variabel di luar penelitian. Dalam hal ini adalah pajak berganda. Pajak berganda bukan merupakan variabel penelitian sehingga tidak perlu dibahas. Berdasarkan kekurangan tersebut, saya juga memberikan saran terhadap model penelitian seharusnya digambarkan secara lengkap, membuat kerangka berpikir bagaimana hubungan variabel dependen atau perilaku wajib pajak, pajak progresif, tarif pajak, korupsi pemerintah, sistem pajak terhadap variabel independen yaitu penggelapan pajak, di mana kerangka berpikir tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengambil hipotesis atau dugaan sementara.
Pada bagian metodologi penelitian, terdapat kelebihan yaitu metodologi penelitian sudah jelas dipaparkan dalam penelitian ini, di mana dilengkapi dengan populasi dan sampel, yaitu populasinya profesional dan mahasiswa bisnis jurusan ilmu manajemen Universitas Islamiyah Bahawalpur. Kemudian sampelnya yaitu menggunakan composite sampling, yaitu yang didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu kriterianya adalah wajib pajak langsung dan wajib pajak tidak langsung. Bagian metodologi penelitian juga disampaikan bahwa jenis penelitian ini adalah data primer dan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, teknik analisis data menggunakan SPSS 19 dan Microsoft Office dengan menerapkan chi-square, yaitu menguji melalui diagram lingkaran. Pada bagian metodologi penelitian juga terdapat kekurangan, di mana tidak terdapat operasionalisasi variabel yang menjelaskan indikator setiap variabel dan menurunkan pernyataan atau pertanyaan dari indikator tersebut yang kemudian digunakan untuk kuesioner. Sehingga saya menyarankan agar mengembangkan operasionalisasi variabel yang menjelaskan indikator setiap variabel dan menurunkan pernyataan dan pertanyaan dari indikator tersebut yang kemudian digunakan untuk kuesioner. Terdapat kekurangan dalam jurnal ini yaitu pada bagian pembahasan hasil, yaitu di mana jurnal ini tidak konsisten dari awal terhadap variabel yang dibahas. Di dalam abstrak, hipotesis, hasil pengujian hipotesis, dan kesimpulan disebutkan ada 5 variabel yang dibahas, yaitu sistem pajak, perilaku wajib pajak, ikut arus, tarif tinggi, korupsi pemerintah, dan pajak progresif. Dalam landasan teori ada 4 variabel yang dibahas, yaitu pajak berganda, pajak progresif, korupsi pemerintah, dan perilaku wajib pajak ikut arus, sementara tarif pajak dan sistem pajak tidak dibahas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.